Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Keluaran. Kita sudah yang keempat, ini kita ambil tema perjanjian ya. Tidak harus urut-urutan ya pasalnya ya, tapi studi kristalisasi itu mencoba proses untuk menuju kepada tema-tema utama ya dalam satu kitab. Nah, kita akan masuk ke pasal yang ke-19 dan 20. Itu pasal yang menjelaskan ketika Israel sudah 3 bulan jalan dari Mesir dan tiba di Gunung Sinai. Dikatakan di sini pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi di padang gurun Sinai, di sini Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan turun ya dalam awan padat itu, dalam api bahkan. Jadi Israel disiapkan ya, bangsa itu dibatasin, dia di bawahnya itu, dan Tuhan turun ya di Gunung Sinai dalam awan padat api. Ada juga suara asap itu seluruhnya memenuhi Gunung Sinai, dan ada suara sangkakala yang kian lama kian keras. Memang itu membuat seluruh bangsa itu ketakutan. Bahkan Musa pun sangat takut melihat pemandangan penampakan Tuhan yang turun ke atas Gunung Sinai. Dan di atas gunung itulah Tuhan bicara langsung ya, mengucapkan yang di pasal 20 itu 10 firman kalau dibilang di sini ya, yang akhirnya ditulis di loh batu itu. Dikatakan di sini, lalu Allah, ini saya pakai Elia, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi dari atas Gunung Sinai itu Tuhan bicara. Makanya Israel ya ketakutan lah ya. Dia bilang, biarlah engkau yang bicaralah Musa, jangan Tuhan bicara, nanti kami mati katanya. Jadi ini yang dibilang hukum Taurat itu ya, secara khusus ya. Tentu nanti ada banyak peraturannya, ketetapannya, aturan-aturan pembangunan bait suci dan sebagainya ya, kemah suci ya. Nah, tapi inilah yang sering saya merasa sangat disalah mengerti ya oleh orang Kristen saat ini mengenai hukum Taurat ini. Karena ada ayat yang mengatakan ya, hukum Taurat datang melalui Musa dan kasih karunia datang oleh Yesus. Jadi seolah-olah nanti dibandingkanlah kasih karunia dengan hukum Taurat. Ini enggak cocok ini ngebandingin hukum Taurat dengan kasih karunia. Itu udah enggak, itu seperti ngebandingin orang yang ya enggak masuk kategori yang sama. Jadi begini, makanya kita harus melihat dulu, nanti kita lihat juga konteks sejarahnya ini ya. Kita lihat dulu lah, kalau mau membandingkan itu perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu baru pembandingan yang tepat ya, membandingkan perjanjian. Kemudian memperbandingkan hukum. Kalau dalam perjanjian lama itu hukumnya ya hukum Taurat, dalam perjanjian baru hukumnya hukum roh ya, begitu. Kalau kasih karunia-Nya itu sama banyak. Kasih karunia Tuhan kepada umat Israel dalam konteks perjanjian lama dengan kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada umat pilihan Tuhan di sini dalam konteks perjanjian baru itu sama kasih karunia-Nya. Orang Tuhan yang memberikan sama kok. Ya. Aneh kalau membandingkan kasih karunia dengan hukum Taurat, bagaimana itu? Karena di sini jelas dalam kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel luar biasa. Kalau kita lihat dari Keluaran dari mulai pasal 1, bagaimana mujizat ada 10 mujizat di depan Firaun itu luar biasa sekali ya. Ketika bahkan Israel keluar dari Mesir, setelah mujizat terakhir itu anak sulung mati itu, kemudian Tuhan buka itu laut Teberau, orang Israel lewat, yang orang Mesir ini 600 keretanya, mungkin lebih itu orang-orang yang ditutup mati. Apakah itu kasih karunia? Waduh, luar biasa sekali. Dalam perjanjian baru barangkali nggak sampai begitu mujizatnya ya. Di tengah perjalanan, ya memang Yesus banyak membangkitkan orang mati ya. Nah, di perjalanan itu
mana ya, ada batu keluar air, banyak mujizat ya. Barulah dia masuk ke sini. Setelah 3 bulan perjalanan dia masuklah ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai juga mujizatnya, kasih karunia yang terekspresi itu luar biasa sekali. Mari kita baca dulu ya kasih karunia ini, supaya jangan nanti kita bandingkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Itu konyol banget. Ayat itu yang masuk Rasul Yohanes itu bukan untuk dibanding-bandingkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Ini gimana sih ya? Coba dulu ya kita lihatlah kasih karunia di sini ya. Sebelum datang 10 hukum Taurat ini ya, 10 hukum ini ya. Coba dulu di pasal 19, saudara lihat ini. Inilah perjanjian itu, isinya sangat penuh kasih karunia. Isinya itu. Diperhatikan ini ya, pasal 19 saya bacain ya. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, ini di Gunung Sinai ini ya. Tuhan bicara ini ya, lihat Musa ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi yang pertama ini, harta kesayanganku sendiri. Ya, ini pertama dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Berikut ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya Israel akan menjadi raja-raja semua suku ya. Dan imam-imam juga semua suku. Jadi Israel direncanakan dia menjadi kerajaan imam, mengetengahi bangsa-bangsa. Seluruh bumi kan punya Tuhan tadi bilang kan. Jadi Israel akan membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan, kepada Yahweh, dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Dia jadi imam-imamnya ini. Semua suku ya. Sebelum kejadian anak lembu emas yang membuat akhirnya keimaman jatuh ke suku Lewi. Kemudian ketiga, dan bangsa yang kudus. Kudus itu di sini artinya separated, dipisahkan. Suatu bangsa yang unik karena Tuhan punya rencana yang khusus, dipisahkanlah dia. Kudus itu lawannya umum. Kalau umum itu kayak taksi gitu ya, mobil-mobil yang boleh dinaikin siapa saja ya umum. Tapi kalau mobil pribadi, ini khusus. Kayak begitulah Israel, dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan untuk suatu maksud. Ini kasih karunia Tuhan luar biasa ini. Terpilihlah bangsa Israel itu bukan karena dia itu bangsa yang lebih hebat dari yang lain. Nah, karena memang Tuhan sudah, karena Tuhan bilang, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi saudara lihat nggak di sini, kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa, sama banyak dengan kasih karunia-Nya nanti kepada umat pilihannya di zaman perjanjian baru, sama. Kalau mau dibilang mujizat yang nampak, malah barangkali saya nggak pernah ngalamin itu. Apa yang dialami oleh bangsa Israel saya nggak pernah ngalamin. Melihat mujizat-mujizat yang 10 mujizat itu, udah itu batu pukul keluar air. Saya sering haus tapi nggak bisa saya pukul batu itu. Mujizat jalan di bawah air itu, sementara musuh ngejar tutup itu, nggak pernah saya mengalami itu mujizat begitu. Ya, jadi kalau dibilang nanti kasih karunia dibandingkan, ayo udah, itu kebutaan total itu, ya, ndak paham dia udah, ya. Kalau ya orang yang membandingkan kasih karunia dengan hukum Taurat, udah nggak paham banget dah. Ya, ntar nanti kita lagi. Yang penting saya mau buktikan dulu bahwa kasih karunia Tuhan atas bangsa Israel, umat pilihannya itu sama besar, kalau nggak dibilang lebih besar deh, sama besar lah dengan kasih karunia yang dalam konteks perjanjian baru itu. Ya. Inilah rencananya Tuhan itu, begitu penuh kasih karunia. Engkau akan menjadi ya harta kesayangan, akan menjadi kerajaan imam, dan akan menjadi bangsa yang kudus. Ya. Kemudian, Tuhan bilang hari ketiga dia mengikat perjanjian, ya. Di sinilah dia memberikan hukumnya di pasal 20 ini. Tapi sebelum Tuhan bicara mengenai aturan-aturan di pasal 20-nya ini, yang 10 itu ya, nanti ada lagi aturan-aturan ketetapan-ketetapan yang lain. Tapi yang ini aja dulu, Tuhan selalu memulai dulu dari perbuatannya. Perhatikan ini pasal 20 ayat yang ke-1.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2-nya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bukankah itu kasih karunia kan? Orang Israel diperbudak 430 tahun di Mesir dan dibebaskan oleh Tuhan. Apa itu tidak kasih karunia itu? Ya, sebelum diucapkan itu semuanya itu. Baru kita pakai yang ini kali ya. ILT ya. ILT. Ini kalau ILT ini nama Tuhannya lebih letter lah ya. Jadi namanya juga Indonesian Literal Translation. Keluaran yang pasal 20. Coba dulu. Kita baca dulu ini ya. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pembukaannya ada udah penuh kasih karunia nih hukum ini. 10 hukum ini penuh kasih karunia. Untuk membuktikan bahwa akulah yang melakukan, yang membebaskan kamu dari perbudakan. Ya. Jadi jangan nanti dipikir kalau taat hukum Taurat baru diberkati. Kalau mentaati hukum Taurat baru diberikan kasih karunia. Wah salah, terbalik itu. Israel duluan diberkati, duluan diberikan kasih karunia, baru dikasih hukum sebagai ekspresi supaya Israel mengekspresikan imannya dan kasihnya melalui ketaatan kepada hukum itu. Karena setiap dispensasi ya Tuhan punya pengelolaannya. Nah, sekarang saya mau masuk dulu sedikit. Mengulang ya, dispensasi itu. Supaya kita paham. Supaya jangan dengan bodohnya kita bandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Nggak cocok itu. Ya. Kalau mau, perjanjian dengan perjanjian. Ya. Hukum dengan hukum. Begitu. Jangan kasih karunia yang diekspresikan melalui perjanjian dibandingkan dengan hukum Taurat. Nggak cocok itu. Ngawur itu udah, perbandingan yang ngawur ya. Nah sekarang saya masuk dispensasi supaya kita tahu dulu ya. Apakah Tuhan itu memang membenarkan orang karena dia berbuat hukum Taurat? Apakah Tuhan itu dalam tiap zaman, apakah orang itu dibenarkan karena melakukan sesuatu dan dia jadi benar di hadapan Tuhan? Mari kita melihat ya. 1 Timotius 1 ayat 4 ini ayat yang penting ini ya. Saya baca dulu ya, ini pakai ILT. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada, perhatikan ini, penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Garis bawahi yang ada dalam iman. Penata layanan itu dari istilah Yunani oikonomia. Oikonomia itu dari dua akar kata oikos dan nomos. Oikos itu rumah, nomos itu aturan-aturan ya. Jadi oikos kalau digabung itu kurang lebih pengertiannya pengelolaan kerumah tanggaan, penata layanan kerumah tanggaannya Elohim itu. Oikonomia biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dispensation bisa, manajemen bisa, ekonomi bisa, administration bisa. Bahasa Indonesia ini penata layanan udah apa sini? Manajemen ya bisa lah itu ya. Nah, jadi semua pengelolaan Elohim itu adanya dalam iman. Artinya Tuhan mengelola kerumah tanggaannya itu sedemikian sehingga umatnya diminta dari umatnya itu iman tetap. Hanya ekspresi dari iman dalam tiap zaman itu beda. Dispensasi banyak ahli bagi 7, saya juga bagi 7 walaupun beda pengertiannya. Saya bagi dispensasi Adam. Ini Tuhan menginginkan iman juga, hanya ekspresinya beda. Lihat Kain dengan Habel tuh. Habel tuh memberikan persembahan, dia dibenarkan bukan karena dia mempersembahkan atau kambing domba, sementara Kain hasil tani, bukan. Tapi Habel ini memang pahlawan iman. Dan Ibrani 11 kan dibilang pahlawan iman. Kain ini nggak ada imannya, kurang lah atau bagaimana tuh. Jadi jahat juga dia. Ya, akibat ketiadaan imannya itu ya. Ya itu, ya.
Jadi zaman Abraham juga orang dibenarkan karena iman. Nuh juga begitu. Dispensasi Nuh, habis Abraham, habis Adam, Nuh. Nuh juga begitu. Dia memang berbeda dari orang sejamannya. Tapi karena apa? Kalau sudah lihat jahit sebelumnya itu, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Lebih dulu dia dapat kasih karunia. Barulah dia memang orangnya berbeda dari orang-orang sejamannya. Pada waktu itu kawin campur kan. Barulah ketika Nuh memberikan persembahannya itu dia dapat Kenan. Itu juga pahlawan iman. Kemudian habis Nuh itu Abraham. Nah ini bapak orang beriman, pastilah itu kan. Kemudian Israel, dispensasi Musa. Apakah Tuhan menuntut iman? Jelas. Tuhan dari kitab nabi-nabi itu kan Tuhan tegur orang Israel itu. Kamu pikir saya ini makan lembu lemak lembu kambing domba itu apa? Enggak. Aku tuh membutuhkan ekspresi iman, ekspresi daripada kasihmu itu. Iman, kasih, relationship-nya itu. Nah Israel ini salah ya. Hukum Taurat itu adalah alat untuk orang itu mengekspresikan imannya, kasihnya, ya, cintanya kepada Tuhan. Jangan jadi hanya lakukan ini, hukum ini, tapi tidak ada iman, tidak ada kasih. Itulah yang ditegur oleh Yesus kepada orang Farisi ahli Taurat. Legalistik jadinya orang Farisi ahli Taurat itu. Cuma pikirannya hukum aja. Tapi iman, belas kasihan, dan sebagainya itu hilang. Nah, dalam perjanjian itu Tuhan hanya ada dua sisi nih, dua aspek. Ada aspek relationship-nya, ada aspek legalnya. Dalam setiap zaman juga memang ada aspek relationship-nya, ada aspek legalnya. Tapi Tuhan jangan ini jangan diabaikan. Tapi yang ini lebih lagi. Makanya orang Farisi, kamu tuh membersihkan cawan sebelah luar, sebelah dalam penuh rampasan. Jadi yang penting malah jadi nggak ini. Jadi dalam setiap zaman Tuhan mencari iman. Iman, suatu relationship, ya, hubungan dengan Tuhan, kasih kepada Tuhan, barulah ekspresinya sesuai nanti dengan aturan di zaman itu, dispensasinya itu. Nah kemudian dispensasi berikut ini, para pemenang sekarang, hukum apa yang Tuhan ingin lakukan? Dari para kasih ya, pertama tentu iman, yang perjanjian baru itu iman juga, tapi ekspresinya apa? Hukum apa? Ya hukum roh, mentaati pimpinan roh. Itulah dia ibadahnya. Jangan lagi perpuluhan, basulu memang dasar. Udah nggak ngerti. Udah nggak ngerti tuh. Ya. Dia hukum Taurat itu dimasukin lagi ke sini. Gereja yang jadi denominasi, para pemimpin denominasi itu yang ngajarin perpuluhan, buah culung, itu banyak nggak ngertinya tuh. Nggak ngerti konteks, nggak ngerti perjanjian, nggak ngerti, banyak lah nggak ngertinya. Saya tahu motifnya. Ya sob, dia butuh duit, ya. Nanti dia tanggung jawab itu, ya. Tanggung jawab untuk segala yang kita perbuat, ya. Kita akan bertanggung jawab. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa perjanjian sebelum Tuhan mengucapkan 10 hukum ini, Tuhan sudah buktikan bahwa Dia telah memberkati Israel, telah memberikan kasih karunia kepada Israel, telah berbuat perbuatan-perbuatan yang dahsyat kepada Israel, telah memberikan janji yang sangat dahsyat itu, kau akan menjadi harta kesayanganku, kau akan menjadi bangsa yang kudus, kau akan menjadi raja-raja dan imam. Sudah semuanya itu, barulah Tuhan memberikan 10 hukum agar Israel yang mendengar semua mujizat, semua kasih karunia, semua itu, dia mengekspresikan cintanya, mengekspresikan kasihnya melalui hukum ini, mengekspresikan ya iman, kasih, relationship-nya itu dengan mentaati hukum. Jadi Tuhan bukan ingin Israel mentaati hukum secara legalistik. Bukan itu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan. Ya, jadi kalau kita melihat, nanti akan kita bahas ya mengenai hukum atau aturan atau apa, nanti banyak nih mengenai kemah suci juga ya. Semuanya itu adalah sebenarnya simbol atau bayangan. Coba dulu kita baca Kolose ya 2 ayat 17 ya.
supaya kita nanti, karena kan suka orangnya ngebanding-banding ini coba dulu kita pakai yang versi LT dulu deh ya. Kolose 2 ayat 17 ya. Ini coba saya baca dulu ya. Oleh karena itu, dari 16 aja ya. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan, dalam hal minuman, atau dalam hal penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari sabat. Ayat 17 yang penting. Yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Ini cuma bayangan aja dari hal-hal yang akan datang itu. Sementara wujudnya atau esensinya adalah Kristus. Jadi semua hukum-hukum ya, aturan-aturan baik mengenai perjanjian kemah suci maupun aturan-aturan korban, aturan-aturan keimaman, aturan banyak sekali ya, kehidupan sehari-hari, hari raya ini. Itu semua simbol. Bahkan kerajaan Israel itu simbol daripada nanti kerajaan surga yang realitanya. Makanya Yesus bilang, I am the reality. Reality itu kebenaran itu artinya apa dan sesuatu, ini esensinya. I am the esensi. Yang lainnya itu simbol atau bayangan. Jadi Israel itu ritualnya nomor 1 tetap. Tuhan berharap Israel mengekspresikan kasihnya, imannya, semuanya yang relasi dengan Tuhan. Barulah dia melakukan ritual-ritual, aturan-aturan agamanya yang merupakan simbol atau bayangan. Nanti realitanya datanglah Yesus itu. Makanya Yesus bilang, aku enggak merombak hukum Taurat. Aku menggenapinya. Hukum Taurat itu simbol semuanya itu. Mau apapun di situ ya, itu simbol. Begitu aku datang, aku menggenapinya. Kalau soal hukumnya malah lebih tegas lagi hukum roh ini. Yesus bilang, kalau kamu bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang di sini, aku berkata kepadamu, jangan berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau di dalam hukum Taurat, kalau berzina itu kan, kalau melakukan persetubuhan begitu kan, itu baru berzina. Tapi kalau hukum roh enggak, orang kalau melihat perempuan itu dengan hawa nafsu, sudah berzina dia. Jadi kalau mau aturan hukumnya bisa lebih keras yang di sini hukum roh. Hanya kasih karunia dan kekuatan roh itulah yang membuat kita memampukannya. Gitu. Ya, semoga ini pembukaan dulu lah ya. Mengenai perjanjian ini sebelum kita masuk ke detail-detailnya mengenai hukumnya nih ya, aturan-aturan. Ya. Karena kalau nanti enggak memiliki pemahaman ini, nanti kita pikir Tuhan ribet banget ya sama Israel maksudnya. Yang menurut saya ribet itu para pemimpin denominasi itu yang bawa-bawa hukum perpuluhan lah, hukum-hukum buah sulung lah dibawa masuk ke dalam kita. Sudah enak dipimpin merdeka, dipimpin roh, ibadah menurut roh dan kebenaran. Tahu-tahu disuruhlah harus begini, harus begitu, aturan begini harus di gedung ini, di gedung itu, liturgi ini, liturgi itu, kredo ini, kredo itu, aturan buah sulung begini, perpuluhan macam-macam. Jadi yang ribet itu bukan Tuhan, itu para pemimpin denominasi yang bawa-bawa aturan itu. Yang tambah susah hidup itu dibikin ya. Tuhan tidak pernah menyusahin orang ya. Dia menunjukkan kasihnya kepada Israel ya, kepada umat pilihan Tuhan juga di sini zaman perjanjian baru. Saudara dan saya itu sudah diberkati, sudah dipilih, sudah dipenuhi roh ya. Oleh sebab apa? Oleh sebab yang diperbuat Yesus itu. Saat ini saudara dan saya hanya diminta ekspresikanlah semuanya itu. Relationshipmu itu dengan Tuhan, ekspresikanlah dalam hidup sehari-hari. Itulah ibadah. Bukan pergi ke gedung ini, ke gedung itu, bayar perpuluhan ini, bayar. Bukan itu ibadah. Malah itu malah penipuan. Ya. Tipu itu semuanya itu, ya. Yang ibadah yang benar itu ya begitu. Ekspresikanlah hidupmu, kasihmu, imanmu, relationshipmu dengan Tuhan, ekspresikanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Entah engkau ini sebagai rumah tangga, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, atau kerja di pabrik, atau di mana semuanya. Oke lah dulu sebagai pendahuluan ya. Jadi ini tema kita memang tentang perjanjian, tapi saya masih belum, karena ini di pasal 24 nih nanti ada pengikatan perjanjian dan
ada upacaranya juga dan sebagainya ya. Oke, haleluya. Amin.